6 perkara yang bisa merusak hati manusia. Apa saja 6 perkara itu? Dan kenapa pembahasan ini sangat penting? Karena kita tahu bahwa rusaknya hati itu akan merusak badan dan lisan seseorang. Dan itu berdasarkan hadis yang ma'ruf, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik maka akan memperbaiki semuanya. Tapi kalau dia jahat maka akan mencelakakan semuanya. Itulah hati manusia. Dari hadis ini kita tahu bahwa hati itu penentu. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-qalbu kal malik. Hati itu seperti raja. Dialah yang kemudian mengatur segalanya. Kalau hati mengatakan kepada mata, pandanglah yang haram, maka mata akan memandang yang haram. Kalau kata hati, pandanglah yang baik, maka mata pun akan memandang yang baik. Kalau hati mengatakan kepada kaki, langkahlah ke tempat haram, maka kaki akan melangkah ke tempat haram. Begitu juga kalau hati mengatakan langkahkan kakimu ke tempat yang baik, maka kaki pasti akan melangkah ke tempat yang baik, dan begitu seterusnya. Itulah posisi hati. Makanya kenapa dalam Islam amalan hati itu jauh lebih mulia dibandingkan amalan badan. Amalan hati itu lebih mulia jauh dibandingkan amalan badan. Bahkan amalan badan dan lisan sekalipun diterimanya itu dikarenakan karena amalan hati. Karena amalan hati itu penentu masalahnya. Lah, dari sini kita tahu tentang pentingnya pembahasan ini. Jangan sampai hati kita rusak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja 6 perkara yang bisa merusak hati itu? Ini dirangkum dari ucapan seorang imam tabi'in, imamnya para tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, fasadul qulubi mutawalladun min sittati asya'a. Rusaknya hati itu dilahirkan karena 6 perkara. Yang pertama, yudhnibuna bi raja'i taubati. Mereka melakukan dosa dengan harapan mendapatkan tobat. Yang kedua, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'maluna bihi. Mereka belajar ilmu agama tetapi tidak mau mengamalkannya. Yang ketiga, wa idza 'amilu la yukhlisun. Kalaupun mereka mau mengamalkan ilmunya, mereka tidak ikhlas dalam pengamalannya. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Mereka memakan rizki Allah tapi mereka tidak pernah bersyukur. Yang kelima, la yardawna bi kismatillahi azza wa jalla. Tidak pernah merasa puas dan redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang nomor 6, wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Mereka menguburkan orang-orang mati di sekitar mereka tapi tidak pernah mengambil ibrah dari kematian. Inilah 6 perkara yang kita akan jelaskan, dirangkum dari perkataan Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Yang pertama,
yudhnibuna bi raja'i taubati. Yang merusak hati adalah mereka melakukan dosa dengan harapan mendapatkan taubat. Ini bahaya, dan ini yang paling banyak di masyarakat, di mana orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, entah mereka tidak salat, artinya meninggalkan kewajiban, entah mereka tidak puasa Ramadan, entah mereka tidak menunaikan zakat, entah mereka sudah sanggup haji tidak haji, atau terang-terangan melakukan maksiat seperti minum khamar, judi, zina dan yang semacamnya. Terkadang kalau diingatkan itu, kapan lu tobat? Kapan kamu mau tobat? Ah, nanti aja, masih ada waktu, saya kan masih muda, nantilah usianya kalau sudah dekat-dekat 60-70 tahun baru saya tobat katanya. Atau nantilah habis umroh, habis haji katanya. Kenapa bisa orang itu kemudian mengungkapkan kata-kata seperti itu? Kalau disuruh tobat itu gayanya nanti-nanti, lagunya nanti-nanti. Ah, nantilah, kan masih ada waktu, saya kan masih muda belum tua. Ya tadi karena hatinya rusak, hatinya sudah rusak, di mana mereka melakukan dosa itu biraja'i taubati, karena ada harapan, oh nanti juga kan ada waktu bisa tobat. Bukankah Allah itu Ghafur? Bukankah Allah itu Rahim? Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang katanya. Akhirnya meremeh-remehkan dosa karena keyakinan seperti itu karena rusaknya hati. Dia tidak tahu bahwa ketika dia mengucapkan kalimat seperti itu, bahwa apabila kemudian kita katakan kapan kamu taubat, kemudian dia mengatakan ah nanti dulu, usia saya masih panjang, nanti dulu, saya belum haji, belum umrah, dan begitu seterusnya. Dia tidak paham bahwa dia tidak tahu usia dia sampai kapan. Kematian orang itu kan tidak tahu. Siapa yang tahu kematian orang? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Jiwa itu loh tidak tahu apa yang terjadi besok pagi, dan jiwa juga tidak tahu tempat kematiannya di mana. Makanya kenapa para ulama mengatakan jangan menunggu-nunggu tobat. Kalau bisa hari ini berdosa, hari ini juga tobat. Kalaupun besok harus berbuat dosa lagi, ya tobat lagi. Jangan dosanya hari ini, tobatnya minggu depan, gitu maksudnya. Kalau hari ini kita anggaplah tadi 1 jam tadi saya melakukan dosa, maka sekarang langsung bertobat, gitu maksudnya. Jangan sampai ditunda-tunda karena usia kita tidak tahu. Jangan sampai kita mati membawa dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan, dosanya iblis itu berapa kali sehingga dia diusir dari sorga? Dosanya iblis itu cuma 1 kali aja, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tak mau. Itu aja dosa dia. Dia tak mau sujud kepada Adam karena perintah Allah. Pertanyaannya, kenapa iblis tak mau sujud? Karena di kepalanya ada syubhat, di mana dia merasa lebih baik dibandingkan Adam karena dia dicipta dari api, Adam dari tanah. Karena merasa baik dialah, akhirnya ujub, sombong dan takabur. Sebab itulah dia tak mau sujud. Jadi dosanya iblis cuma 1, tak mau sujud karena perintah Allah. Itu pun disuruh sujud 1 kali saja, dia tak mau. Sebab itulah iblis diusir dari surga. Kita ini kadang-kadang meninggalkan sujud berapa kali kita tak tahu juga. Itu pun mengharap ingin masuk surga. Iblis tidak sujud 1 kali dikeluarkan dari surga, kita pula tak sujud berkali-kali ingin masuk surga. Adam alaihi salatu wassalam juga dosanya 1 kali saja itu.
karena gara-gara memakan buah larangan. Kemudian keselak, baru dia ingat bahwa buah itu tak boleh dimakan. Itu saja sudah menjadikan Adam terusir dari sorga. Qulnah bitu minha jami'ah. Qulnah bitu minha jami'ah. Keluar kalian semua. Coba bayangkan, Adam melakukan dosa satu kali, dikeluarkan dari sorga. Kita pula melakukan dosa berkali-kali, tak berapa kita tidak bisa menghitungnya, pun ingin masuk ke dalam sorga. Padahal sorga itu tidak dimasuki kecuali orang-orang yang bersih dari dosa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tanda rusaknya hati adalah meremehkan dosa. Karena sebuah harapan masih ada waktu untuk bertobat. Sebenarnya bagus orang itu mengharap ingin tobat. Yang tidak bagus itu mengakhir-akhirkan tobat. Kalau ada terbentik dalam hatinya ingin tobat, berarti ada kesadaran dalam hatinya. Yang tidak bagus itu kalau seandainya tobatnya diakhir-akhirkan. Kapan lo tobat? Tunggu habis nikah masih juga dia maksiat. Katanya habis nikah mau tobat. Tunggulah nanti habis umroh. Sudah umroh nih masih juga buat maksiat. Kapan lo tobat? Tunggulah nanti sampai usia saya 40. Udah 40 tahun masih juga. Tunggulah, akhirnya mati sih. Ceritanya tunggu saja tuh. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ya'malunal ilma wa la ya'maluna. Mereka mempelajari ilmu agama tapi tidak untuk diamalkan. Tantangan berat para thalabatul ilmi ini ketika mereka mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijadikan kebanggaan, untuk berdebat, untuk merendahkan orang, supaya nampak pengetahuan dia di atas manusia. Bukan itu tujuan belajar. Ibu datang kemari, duduk di majelis taklim seminggu sekali, atau di tempat lain seminggu sekali, atau di tempat lainnya terkadang ada ibu itu yang bisa ngaji dalam seminggu itu di 4-5 tempat. Untuk apa coba? Datang jauh-jauh ke pengajian dulu untuk apa? Tujuan kita ngaji itu kalau pulang dapat bekal jadi amalkan. Itu tujuannya. Karena rusaknya hati, kata Hasan Al-Basri, ketika orang belajar tidak ada niat untuk mengamalkan pengetahuannya. Memang tidak semua pengetahuan harus diamalkan. Seperti ibu punya pengetahuan tentang haji, tetapi kan ibu tidak bisa haji karena tak ada duit. Ya terpaksa kan gugur haji bagi ibu. Jadi tidak semua yang ibu ketahui harus diamalkan, tetapi minimalnya yang bisa diamalkan, amalkan. Yang tidak bisa diamalkan karena tidak punya kesanggupan, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Kemudian yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisuna. Walaupun mereka mau mengamalkan pengetahuannya tapi tidak ikhlas, alias riya. Ini penyakit hati. Riya itu penyakit hati. Makanya sering saya contohkan bagaimana kisah Zainul Abidin rahimahullah ta'ala. Zainul Abidin ini dikenal dalam sejarah orang yang banyak memberikan sedekah, tetapi sedekah yang diberikan Zainul Abidin ini sadaqatus sir, sedekah yang tidak terang-terangan. Tidak ada yang tahu kalau Zainul Abidin ini dia bersedekah. Kenapa? Karena sedekahnya tengah malam, ketika manusia sedang tertidur,
Dia menggendong gandum kemudian meletakkan di depan setiap fuqara wal masakin sebanyak 70 pintu setiap malamnya. Diletakkan satu di sini, diletakkan satu di sana, diletakkan satu di sana lagi. Subhanallah. Setiap orang miskin ini besoknya membuka pintu sudah ada makanan tuh di depannya tuh. Enak enggak? Enak lah. Buka pintu udah ada beras di situ kan. Enggak perlu beli-beli. Tapi walaupun demikian, Zainul Abidin ini masih dicela orang. Dan dikatakan orang kaya bakhil katanya. Mereka tidak paham siapa yang selama ini memberi makan di depan rumah-rumah mereka. Begitulah manusia tidak bersyukur. Mereka mencela orang yang memberinya karena ketidaktahuan. Lihat Hasan Al-Basri, dia tidak dikenal di mata manusia, justru manusia mencelanya, tapi dia sangat terkenal di langit di hadapan Allah dan para malaikatnya karena ketika dia bersedekah hanya dia dengan Allah yang tahu. Orang-orang tidak tahu, dan itulah keikhlasan namanya. Ikhlas itu amalan yang hanya semata-mata Allah saja yang tahu dan ditujukan kepada Allah. Ketahuannya adalah ketika Zainul Abidin sudah meninggal, Bu, kemudian dimandikan. Saat dimandikan itulah yang memandikan bercerita bahwa di bahu Zainul Abidin itu penuh dengan kapalan karena banyak memanggul sesuatu. Dan setelah sepeninggalnya tidak ada satu gandum pun berada di depan rumah para fuqara wal masakin. Dari situ tahu siapa yang selama ini bersedekah kepada mereka. Lah itulah ikhlas namanya. Ikhlas itu menyembunyikan cukuplah kita yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla. Karena yang merusak hati itu kalau sudah mereka mengamalkan sesuatu tetapi ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dinilai orang, dan begitu seterusnya. Wa idza amilu la yukhlisuna. Kemudian yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkur. Mereka memakan rizki Allah, tapi mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ada manusia-manusia itu, Bu, yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu pernah saya jelaskan ketika kita membahas kitab tauhid. Ada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, ibu naik motor, dibonceng tukang ojol, tukang ojek, atau naik taksi online. Tiba-tiba kemudian dari yang berlawanan arah ada motor lain, ada mobil lain, hampir tabrakan. Tetapi Allah selamatkan ibu dan sopirnya. Tiba-tiba ibu katakan, kalau bukan karena kamu, tentu habis kita di sini. Kalau tentu karena kepiawaian kamu, karena kecerdasan kamu nyetir tadi, aduh, saya sudah di Tamiang mungkin. Lah menasabkan keselamatan kepada sopir, menasabkan keselamatan kepada tukang ojek ataupun tukang taksi dengan mengatakan karena kecerdasan mereka ibu selamat. Itu namanya tidak bersyukur dengan rizki Allah. Keselamatan itu rizki yang kasih itu Allah, Bu, bukan karena sopir tadi. Harusnya ibu jangan ngomong kalau bukan karena kamu, tapi ibu katakan kalau bukan karena Allah kemudian kamu. Nah, gitu bahasanya. Coba kalau tidak ada Allah kemudian kamu, habislah saya. Nah, itu bahasa yang benar, supaya kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita.
Pokoknya apapun masalahnya, Bu, jangan tinggalkan Allah. Kalau bukan karena Allah, itu penting tuh. Karena itu bentuk kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala tapi digunakan untuk bermaksiat. Itu tidak bersyukur tuh. Allah kasih lo uang banyak-banyak, malah digunakan mabuk, digunakan judi, digunakan zina, digunakan hura-hura, jalan sana jalan sini, semua akan ditanya. Karena harta yang kita miliki itu titipan Allah, dan Allah ingin melihat apakah dia gunakan di jalannya ataupun tidak. Jangan seperti Qarun yang dititipi harta tiba-tiba sombong melawan Nabi Musa, bahkan menasabkan nikmat itu kepada dirinya pula. Innama utituhu min ilmin indi, kekayaan ini karena saya cerdas, kata Qarun. Maka Allah katakan fa khassafna bihi wa bidarihi al-ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Kemudian yang kelima, wala yardawna bi qismatillahi azza wa jalla, tidak redha dengan pemberian Allah. Ini orang yang sakit hati nih. Orang yang rusak hatinya adalah tidak rela, tidak redha dengan pemberian Allah. Seorang muslim itu harus qanaah. Qanaah itu redha, ikhlas apapun yang Allah berikan. Karena terkadang ada orang-orang yang sengaja Allah Subhanahu wa taala fakirkan, sebab kalau dia kaya makin melampaui batas. Seperti Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Terkadang manusia itu melampaui batas ketika dibentangkan rezeki kepada dia. Ada orang yang memang sengaja diberikan kekayaan oleh Allah, sebab kalau dia fakir, jahat dia, kufur dia. Karena banyak orang-orang fakir ini melakukan kejahatan, melakukan kekufuran dan kesyirikan. Jadi ada orang-orang yang sengaja Allah buat kaya dan tidak Allah buat miskin, sebab kalau miskin dia rusak. Ada orang-orang sengaja Allah buat dia miskin, sebab kalau Allah berikan kekayaan melampaui batas dia. Ada orang-orang diberikan sakit, sebab kalau sehat jahat dia. Ada orang-orang diberikan kesehatan, sebab kalau dia sakit makin jahat dia. Tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua itu tidak lepas daripada hikmah, tidak lepas daripada hikmah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Makanya kalau hati ingin tenang, jadilah hamba Allah yang qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedikit diberi alhamdulillah, banyak diberi alhamdulillah. Sebab kalau kita menerima sesuatu pemberian dengan ikhlas, itu hasilnya akan berkah. Terkadang yang sedikit ini cukup, dan terkadang yang banyak pula tak cukup. Begitulah qanaah. Kalau orang qanaah biasanya membanyakkan yang sedikit, tapi kalau tidak qanaah menyedikitkan yang banyak. Orang kalau tidak qanaah, walaupun kaya sekaya-kayanya, dia akan merasa miskin, kurang aja hidupnya, padahal udah kaya. Makanya sering saya contohkan, saya kenal orang kaya di Batam dulu, Masya Allah kaya. Sekali kena corona, dihantam perusahaannya, nyungsep. Sekarang belum bangkit lagi perusahaannya, padahal rumahnya masih ada, masih asetnya masih miliaran, mobilnya masih ada. Mobilnya bukan mobil jelek-jelek, mobil mahal-mahal, mobil miliaran tuh. Tapi kalau duduk ngobrol, Bu, Masya Allah, kayak orang kerem, kayak orang miskin, persis kayak orang miskin. Padahal masih kaya, hanya karena tumbang usahanya saja. Tidak seperti dulu lah, kalau dapat uang itu wah miliaran gitu ya.
Tapi Allah uji hanya dicabut usahanya, uangnya masih banyak, rumahnya masih ada, kendaraannya masih ada. Tapi kalau sudah ngobrol, ngeluhnya bu, kayak orang hidup di rumah liar bu. Orang hidup di rumah liar aja tidak pernah ngeluh-ngeluh dia. Masih ada senyumnya, masih ada tertawanya, masih bisa lelap tertidur, masihlah dia bisa tertawa terbahak-bahak. Ini orang satu, ini orang kaya, ini senyum aja tidak. Ngeluhnya yang banyak, stresnya nampak di kepalanya. Subhanallah. Kadang ada orang kalau tidak qanaah tuh kayak gitu, padahal hartanya masih banyak tuh. Makanya saya katakan tadi, kalau orang qanaah itu membanyakkan yang sedikit, tetapi kalau orang yang tidak qanaah itu justru menyedikitkan yang banyak. Banyak hartanya tapi tetap sedikit di mata dia. Itu kalau tidak qanaah, ya. Dan yang terakhir, wa yudfinuna mautahum. Mereka menguburkan orang-orang mati di antara mereka, wala ya'tabirun, tetapi tidak mengambil pelajaran. Ada orang-orang mati itu jelas-jelas dia yang memandikannya, dia yang mengkafaninya, dia ikut juga mengantarkan kerandanya sampai di kuburan, dia pula yang masuk ke lubangnya, dia pula yang ikut menguburkan dengan mencangkul tanahnya. Tapi pulang dari kuburan tidak ada pengaruh sama sekali bahwa dia akan seperti dia, bahwa dia akan seperti orang yang mati itu. Tak ada nampak-nampak lebih solehnya, tak ada nampak-nampak rajin ibadahnya, kayaknya biasa-biasa saja. Itu karena tidak pernah mengambil dari kematian orang lain, bahwa manusia itu ada batas umurnya. Orang kalau tidak pernah mikir mati atau mikir akan mati, maka akan terjatuh kepada tulul amal, panjang angan-angan. Kalau orang sudah panjang angan-angan, maka dia akan berpikir, kalau seandainya Allah memberikan 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, bagus. Tapi dia tidak sadar, angan-angan bolehlah angan-angan, tapi kematian sebuah kepastian, datangnya tanpa pemberitahuan, dan kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan. Dan kematian itu pasti akan menjemput siapapun dalam keadaan apapun, tanpa memandang apakah anda ini orang mulyakah, orang tidak mulyakah, pejabatkah, pemimpinkah, rakyatkah, orang kayakah, orang miskinkah. Semua kematian datang tanpa pandang bulu. Makanya kenapa kemudian orang yang menguburkan atau melihat ada orang yang mati kok tidak mengambil pelajaran, berarti hatinya rusak, hatinya sedang rusak. Karena Nabi SAW saja memerintahkan kita ziarah kubur. Apa fungsi ziarah kubur kata Rasul? Tudzakirukumul akhirah, supaya kalian ingat akhirat, bahwa di dunia ini ada kehidupan lain setelah kematian yang disebut dengan alam barzah. Setelah alam barzah ada lagi kehidupan yang disebut yaumul akhir. Disitulah banyak peristiwa dan kejadian sampai orang masuk surga dan neraka. Nah, ini penting. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala saat sakit parah, dia mengatakan kepada orang, hantarkan aku ke kuburan, hantarkan aku ke kuburan. Maka dipapahlah Umar bin Abdul Aziz ke kuburan. Untuk apa coba? Untuk ziarah kubur. Ketika sampai di kuburan, Umar bin Abdul Aziz pun menangis, dan menangis orang-orang di sekitarnya. Maka ditanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz, wa ma yubkika ya Amiral Mukminin, apa yang membuat anda menangis wahai Amiral Mukminin? Wahai Umar ibn Abdul Aziz, apa yang membuat anda menangis? Maka Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, celaka kalian kalau seandainya Allah masukkan aku ke liang lahat, saya tidak tahu fa ayyu fariqaini ana, di kelompok mana saya akan diletakkan katanya.
Kalau aku mati, kata Umar bin Abdul Aziz, di kelompok mana saya akan diletakkan itu? Apakah di kelompok fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ataukah saya dikelompokkan dengan kelompok-kelompok yang akan masuk ke dalam surga, ataukah saya akan diletakkan di kelompok yang akan masuk ke neraka syair? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, makanya saya menangis. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu an juga sama, apabila diingatkan tentang kuburan dia menangis terseduh-seduh. Apabila diceritakan tentang neraka dia biasa saja. Dikatakan, wahai Utsman, dikisahkan di hadapanmu neraka, kau biasa-biasa saja. Dikisahkan kepadamu tentang alam kubur, kau bisa menangis sampai sedemikian rupa. Apa jawaban Utsman ibn Affan radhiyallahu an? Wailakum, celaka kamu. Kuburan itu raudun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Ingat, kuburan itu bisa menjadi taman yang menuju ke taman-taman sorga, atau boleh jadi itu sumur yang menuju kepada sumur-sumur neraka. Naudzubillah. Ya, makanya orang yang mengingat kematian sehingga dia takut kepada Allah, semangat ibadah, memperbanyak bekal, berarti hatinya hidup. Tetapi orang yang ketika melihat kematian, melihat kuburan, kok tidak ada pengaruh dalam kehidupannya, berarti hatinya rusak. Itulah harus diperbaiki. Inilah 6 perkara yang disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kalau ada pada diri seseorang, ketahuilah bahwa orang itu sedang rusak hatinya.